Ini penting, jangan di skip. Berdoalah sebelum doa itu dilarang. Daniel yang punya roh yang sangat luar biasa dan kesetiaan dalam menjalankan tugas-tugasnya ya. Tapi sayang banget ya pejabat-pejabat di sana tuh mereka iri sama dia dan mencari celah untuk menjatuhkan si Daniel ini. Kadang kalau kita celah itu mereka datang kepada raja pada waktu itu Darius, kemudian meminta agar udahlah raja kan semua tuh harus menyembah pada raja kan, nggak boleh menyembah pada yang lain dan sebagainya. Pilih teman yang memang bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan hasilnya boleh kita lihat nanti ya. Jangan pernah takut ancaman apapun juga. Jangan pernah takut, wah nanti begini. Kita minta pada Tuhan, Tuhan saya sudah jam segini waktunya untuk berdoa, angkat semua rintangan supaya saya bisa berdoa pada jam ini. Tuhan. Hai semua, kembali lagi di Cornerstone Connection. Kembali lagi bersama dengan aku Mauren dan teman-teman aku di sini. Ada Angel, ada Janice. Kita back again with us. Dan pastinya kita mau ngapain di sini? Belajar Cornerstone. Gak mungkin yang lain. Tapi buat teman-teman nih yang belum punya buku Cornerstone, yes. Kalian bisa langsung telepon ke call center Hope Channel Indonesia atau DM Instagram Hope Channel Indonesia di bawah ini atau di samping. Kalian tinggal bilang, "Kak, please I need this." Langsung aku di depan kalian kirim ada ke rumah. Buka pintu, wah buku Cornerstone. Yes. Oke, kita akan masuk ke pelajaran ke-8 kita yang berjudul menemukan disiplin setiap hari. Disiplin. Dari judulnya aja udah keren ya mengenai disiplin. Kira-kira apa ya? Nah, kita bakal baca dulu ceritanya. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum punya bukunya, boleh buka di Daniel 6 ayat 4 sampai 11 dan juga Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Oke. Aku baca pertama ya. Oke. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia dan tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu." Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Tuhan, hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Jadi cerita ini tuh tentang Daniel yang punya roh yang sangat luar biasa dan kesetiaan dalam menjalankan tugas-tugasnya ya. Tapi sayang banget ya, pejabat-pejabat di sana tuh mereka iri sama dia dan mencari celah untuk menjatuhkan si Daniel ini. Kadang kalau kita orang yang benar, terus kita punya jabatan yang tinggi, pasti banyak orang-orang yang mencari celah, mencari cara gimana ya, suka iri hati sih sebenarnya. Ya gitu. Tapi luar biasanya Daniel, walaupun dibuat peraturan kalau tidak boleh berdoa kepada Allah lain, karena dia tahu yang benar, dia tetap dia nggak takut gitu, dia nggak takut, dia kayak tetap ya udah aku akan tetap berdoa. Dan dilanjutkan dengan materi apa jenis? Jadi di ayat tadi juga kita sudah diingatkan kembali mengenai betapa pentingnya menghormati hari Sabat sebagai hari perhentian setelah 6 hari bekerja sesuai dengan perintah Tuhan di Alkitab. Tuhan. Betul banget. Dan pastinya kita mau mendengarkan info-info menarik lagi oleh Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Kebiasaan Daud adalah berdoa 7 kali dalam sehari. Itu tertulis dalam Mazmur 119 ayat 164. Sedangkan Daniel berdoa 3 kali dalam sehari. Tertulis dalam Daniel 6 ayat yang ke-10. Setelah kebangkitan Yesus, murid-muridnya selalu berdoa pada jam tertentu untuk setiap harinya. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dan Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-9. Nah, adik-adik, meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari membantu membangun hubungan yang erat dan berkesinambungan dengan Tuhan, sehingga kita mengundang kehadirannya dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, doa memberi kita kesempatan untuk menghubungkan aspek spiritual dengan kehidupan sehari-hari kita. Mulai sekarang, udah harus jadwalin waktu kapan untuk berdoa dan ketemu dengan Tuhan ya adik-adik. Kembali lagi bersama kami di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kita semua mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan bersama kita udah ada dua dan only Pendeta Benita Munah. Shalom Pendeta. Apa kabar? Baik-baik, kalian juga baik-baik ya. Puji Tuhan baik, selalu Masih baik. semangat kan ya? Semangat terus Pendeta. Oke, Pak Pendeta, tadi kita sudah baca pelajaran kita yang ke-8 dan saat ini kita mau membaca ayat intinya. Cukup banyak ayatnya, jadi kita akan baca berganti-gantian. Dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16, saya akan bacakan ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu? Ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat 12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Ayat 14, atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Ayat 15, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Ayat 16, aku akan bergemar dalam ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Oke, baik. Amin. Ya, Mungkin aku mau nanya duluan ya. ya boleh. Pak Pendeta, nih dalam cerita didapati bahwa Daniel ini melanggar hukum Pendeta, karena ya kan udah dikasih peraturan nih nggak boleh menyembah selain Tuhan, tapi Daniel melanggar hukum. Nah pertanyaan ini, pada saat seperti apa dan kapan kita boleh melanggar hukum? Iya, kalau kita mengikuti pelajaran minggu ini, itu kan membahas bagaimana Daniel dia sudah setia kepada Tuhan. Dia memperlihatkan integritasnya kepada raja, dia juga memperlihatkan bagaimana kinerjanya dalam bekerja, ya, dan lain sebagainya, sehingga itu menimbulkan iri hati dari
yang lain, ya, sebagian daripada mereka itu yang iri hati, dan mereka mencari celah ini mau menjatuhkan Daniel bagaimana caranya. Pada waktu mereka cari celah bagaimana menjatuhkan Daniel, mereka dapati dari segi pekerjaannya bagus, dari segi landanya bagus, semuanya bagus, mereka tidak dapati. Kecuali mereka selalu lihat Daniel kenapa sering naik ke atas untuk berdoa. Nah, celah itu mereka datang kepada raja pada waktu itu Darius, kemudian meminta agar udahlah raja kan semua tuh harus menyembah pada raja kan, nggak boleh menyembah pada yang lain dan sebagainya. Nah, itulah dibuat peraturan supaya menyembah. Daniel tahu peraturan itu. Daniel tahu peraturan yang dikeluarkan oleh raja, tetapi dia juga tahu bagaimana seharusnya dia harus menyembah Tuhan. Dia lebih memilih menyembah Tuhan dibandingkan harus takut dengan perintah raja. Dan dia tetap melakukan kebiasaan yang dilakukan, katakan 3 kali sehari. Ya, pelajaran kita juga berikan Daud 7 kali sehari. Kalian berapa kali ya? Ya, tapi perlu. Tapi perlu kalian tentukan waktu kapan dalam satu hari itu jam berapa, misalnya kalian untuk berdoa. Dan itu usahakan rutin. Usahakan rutin. Jadi misalnya aku mau berdoa jam 5:50 misalnya gitu ya. Jam 4:50 bangun pagi, berdoa 10 menit. Pokoknya memang berdoa 10 menit, kemudian baru mandi, baru melakukan semuanya, baru sekolah dan lain sebagainya. Itu bisa, atau memang sore. Ya, kalau siang nggak mungkin kan di sekolah kan, lagi ngajar berdoa nih, nggak mungkin ya. Jadi cari waktu. Daniel biasa saja 3 kali, Daud 7 kali. Ya, kita perlu sebenarnya juga lebih banyak waktu untuk itu. Tapi mari coba tentukan satu waktu kapan untuk kita berdoa. Dengan waktu itu kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Daniel lebih baik dia tetap melakukan hubungannya dengan Tuhan, tetap berdoa daripada dia dilarang untuk berdoa. Jadi kapan saatnya kita harus lihat, kalau memang itu harus lebih mementingkan Tuhan, kita harus lebih memilih Tuhan menurut Tuhan dibandingkan peraturan-peraturan lain yang ada. Tapi tentunya dalam menurut Tuhan tanpa melanggar peraturan-peraturan yang normal. Ini kan peraturan yang tidak normal ya, yang mereka lihatkannya. Jadi peraturan itu kita harus memilih menurut kepada Tuhan dibandingkan menurut kepada yang lain. Aku bilang Yang kedua yang udah gak sabar banget ya. Apa yang ada dalam kehidupan Daniel sehingga dia tuh sehingga itu membuat rekan-rekan kerjanya dalam pemerintahan mendapati kalau dia itu sangat terpercaya. Apa yang Daniel buat dalam sehari-harinya? Trusted. Iya. Kalau kita mengikuti sebenarnya sama saja dengan yang lain. Ya. Kalau Daniel dengan kawan-kawannya sebelumnya mereka memilih makanan, hanya makanan istilah kita sekarang makanan sehat yang dipilih dibandingkan makanan-makanan yang tidak sehat dan lain sebagainya. Dari segi makanan, dari segi lainnya kelebihannya mereka hanya menyerahkannya kepada Tuhan. Banyak Tuhan membantu kehidupan mereka yang orang lain mungkin sulit untuk melakukannya, dia bisa melakukan karena Tuhan bantu. Tuhan kan banyak cara kan untuk melepaskan permasalahan yang ada. Banyak cara Tuhan untuk melepaskannya. Jadi dengan demikian teman-temannya itu juga dikuatkan. Kebiasaan lain daripada Daniel dengan kawan-kawannya adalah kalau mengalami satu masalah mereka tuh kasih tahu gitu loh. Mereka kasih tahu ke temannya, ya, ini ada begini-gini, mari kita berpuasa, mari kita berdoa kepada Tuhan. Jadi mereka hal yang biasa bagi mereka untuk berdoa kepada Tuhan, hal yang biasa bagi mereka untuk berpuasa, untuk memohon kepada Tuhan. Jadi pilih teman yang memang bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan hasilnya boleh kita lihat nantinya ya. Dan Daniel memilih teman-temannya bantu dan teman-temannya percaya kan pada dia untuk dia mengambil satu tempat kedudukan yang tinggi pada saat itu. Jadi kita harus punya teman-teman yang mendukung kita dalam pelayanan. Betul sekali. Betul. Amin. Terima kasih. Aku juga mau nanya pendeta ini tentang hari Sabat ya.
kekhawatiran dan ketakutan apa aja sih yang menjauhkan kita dari praktek pemeliharaan hari Sabat itu yang pada akhirnya ya cuma jadi kebiasaan kita tiap pekan gitu loh. Formalitas. Iya, kekhawatiran ataupun ketakutan kita itu karena mungkin kita begitu begitu menikmati keadaan kita sehingga kita tidak menikmati hari Sabat itu dengan baik. Ya, berdoalah pada Tuhan supaya memang bisa kita nikmati Sabat dengan baik. Dan Sabat dengan baik itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau kalian misalnya nih nanti kuliah jauh ataupun lagi merantau, kemudian pada waktu udah merantau setahun, 2 tahun, mungkin sampai puluhan tahun, kalau tiba-tiba pulang, kemudian mau pulang ke rumah misalnya, yang kalian inginkan apa? Tidur-tiduran aja, atau ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan teman, atau gimana tuh ya? Saya rasa kita milih Kumpul sama keluarga. kumpul sama keluarga kan, ngumpul dengan keluarga, ngumpul dengan teman, ya, ngumpul dengan teman untuk tahu, oh nih begini nih. Jadi kita dengan Tuhan juga seperti itu. Gitu ya. Jadi hari Sabat itu jadi satu kenikmatan, kita ingin ngobrol dengan Tuhan, kita ingin dapat nasihat Tuhan, kita ingin berdoa kepada Tuhan. Jadi bisa menikmati Sabat itu dengan baik. Jangan jadikan beban. Sabat itu jangan jadikan beban. Ya. Aduh, aturnya anak-anak tidur nih kapan lagi sih? Kalau biasanya bangun jam 5 udah siap-siap nih, bentar lagi. Ya. Biasanya kamar mandi bisa lama semuanya, bisa sebentar lagi gitu kan. Tapi kalau kita bisa menikmati Sabat dengan baik, bahwa memang kita ingin berhubungan dengan Tuhan dengan baik, kita ingin ketemu dengan Tuhan dengan baik, ya, dan kita menikmati ibadah dengan baik dari mulai pagi sampai tutup Sabat dengan baik, kita akan dapatkan akan hal itu, dan kenikmatan itu akan teringat terus pada pikiran kita. Oh, inilah kenikmatan Sabat bagi kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta telah menjawab pertanyaan kita. Nah, pastinya kita juga mau tanya dong teman-teman kita dalam segmen apakah pendapatmu? Perkenalkan, nama aku Eldridge Zai dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama aku Timothy Aurelio, aku kelas 11 dan aku di Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Christopher Samuel, saya kelas 11 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Nehemia Aris, saya berasal dari kelas 11 3 dan asal sekolah saya adalah Perguruan Advent 1 Jakarta. Mungkin kalau dari sisi aku sih dari menahan hawa nafsu ya. Misalnya saya bagi siswa itu kalau di sekolah misalnya lagi ujian kan bisa aja terpancing percobaan untuk menyontek atau melihat buku lah misalnya. Nah, kalau kita menahan nafsu itu berarti itu tandanya Tuhan sudah ada kehadiran Tuhan lah di sekeliling kita. Lalu mungkin bisa juga kayak misalnya aku sebagai cowok di rumah sendirian kan bisa juga kayak mau nonton yang gak benar itu. Kalau kita menahan nafsu itu berarti kita sudah berarti kehadiran Allah tuh udah benar-benar di samping kita gitu. Kalau menurut aku sih selalu ada hal-hal yang dibuat Allah supaya kita bisa merasakan Dia di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bangun nih, kita udah nafas, itu aja udah ngerasain kehadiran Dia. Terus kita dikasih makan, diberikan berkat setiap hari, kita dimotivasikan untuk belajar lebih giat, itu aja udah ada berkat dari Allah supaya kita lebih rajin. Ya itu aja sih yang aku itu caranya tuh nyadar aja. Ya, menurut pengalaman saya di suatu situasi di mana yang sangat tidak mengenakan, saya lebih merasakan untuk tidak emosi dan lebih memendam rasa emosi saya. Saya lebih memilih untuk sabar. Di situ saya juga sadar kalau Tuhan sedang berada di sebelah saya, agar saya tidak meluapkan emosi-emosi saya. Menurut saya, saat saya
emosi dan juga kesal terhadap seseorang, saya bisa merasakan kehadiran Yesus sehingga saya tidak melakukan hal yang sama kepada mereka dan bisa menahan diri saya. Dan juga saya bisa melakukan kebaikan kepada setiap orang seperti yang dilakukan Yesus untuk berbuat kasih. Menurut saya bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana kita masih bisa merasakan berkat-berkat Tuhan. Seperti mungkin kita tidak menyadari, kita seringkali bangun langsung memain HP dan lain-lain. Padahal kita bangun saja, kita masih bisa menghirup napas saja, itu merupakan salah satu berkat dari Tuhan. Mungkin kita juga sering hilang kendali dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menahan omongan, kita tidak bisa menahan perasaan kita terhadap orang-orang. Jadi bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan adalah dengan kita masih bisa menahan diri kita dan bertindak seperti Yesus Kristus. Terima kasih. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Jadi begitu ya pendapat teman-teman online kita. Kalian setuju? Setuju banget. Aku setuju banget. Bagus. Emang kita tuh pastinya bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan Walaupun kita nggak bisa lihat secara fisik. Kalau kalian gimana? Kalau aku bisa balik pulang pergi sekolah dengan selamat aja tuh aku merasakan kehadiran Allah. Karena berarti Allah menyertai aku sepanjang perjalanan. Benar. Betul, amin. Jenis? Aku bisa bangun pagi-pagi untuk pergi ke sekolah adalah perasaan dimana aku merasa Tuhan ada dalam hidup aku. Amin. Kak Angel? Kalau aku tuh ngerasa Tuhan memberikan aku kesabaran yang cukup luar biasa karena perjalanan dari rumah ke kampus itu bukan jarak yang kayak cuma sejam, tapi itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Jadinya tuh kadang pulang dari kampus juga kalau pulang malam suka ngeluh, tapi Tuhan tuh selalu hadir, jadi selalu diberikan kesabaran. Gitu. Kalau Pak Pendeta? Iya, kita kan secara khusus hari Sabat ya. Kalau Sabat itu bisa menikmati kehadiran Tuhan, itu hal yang paling menyenangkan. Amin. Baiklah, nggak kerasa ya kita sudah di akhir pelajaran kita dan saat ini kami meminta pendeta untuk memberikan kesimpulan kepada kita dan teman-teman. Ya, kesimpulan pelajaran kita yang ke-8 menemukan disiplin setiap hari. Mari kita membuat jadwal lah ya, paling tidak membuat jadwal yang tetap ya, kalaupun bisa 1 kali dulu nggak apa-apa, 1 kali, jam berapa kita punya waktu berdoa yang memang tidak diganggu oleh siapapun secara pribadi. Mari coba lakukan, ambil waktu secara pribadi, jam berapa saya harus berdoa, setiap jam itu saya berdoa. Kalau bisa tambah secara keluarga, menentukan jam berapa secara keluarga berdoa, walaupun di mana mungkin kakak kita, adik kita, orang tua kita di mana, tapi kalau udah jamnya itu, mari tinggalkan semua, berdoa. Jadi menentukan itu akan mempunyai satu disiplin. Pelajaran kita menemukan disiplin setiap hari, sebagaimana Daniel 3 kali, Raja Daud berikan 7 kali, ya, dan mungkin juga lebih dilakukan hal-hal lainnya yang rutin mereka lakukan itu sedemikian. Kita berapa kali? Mari kita mendisiplin diri kita untuk mengambil waktu berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, juga mempelajari firman Tuhan agar kita boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik. Jangan pernah takut ancaman apapun juga. Jangan pernah takut, wah nanti begini. Kita minta pada Tuhan, Tuhan saya sudah jam segini waktunya untuk berdoa, angkat semua rintangan supaya saya bisa berdoa pada jam ini. Tuhan bantu saya supaya lancar ini perjalanan, supaya saya sampai di rumah jam segini waktu saya untuk berdoa. Maka Tuhan akan mengangkat semua rintangan itu, kita boleh tetap berhubungan. Tambah banyak kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita juga akan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Amin. Terima kasih Pendeta. Sama. Mungkin Pendeta boleh mendoakan kita dan juga teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, pada saat ini kami datang untuk bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengajar kami untuk mengambil waktu kami untuk berhubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh
membantu kami untuk kami mendisiplin diri kami untuk waktu yang telah kami tentukan. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, berkati dalam semua aktivitas, dalam semua pendidikan mereka. Tuhan juga boleh membantu mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Karena kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Demikianlah pelajaran Cornerstone ke-8 kita. Kiranya pelajaran ke-8 ini bisa menjadi berkat untuk kita semua dan bukan hanya didengar, bisa juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.